Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil inovasi kami, yaitu inovasi OB belt multifungsi dengan fashion dan solusi nyeri hide dengan teknologi head patch. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada anggota dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu ada saya Devina Fitriani, saya Etika Darmayanti, saya Indah Widanti, saya Nesya Pratiwi Ella Nurhaliza, dan saya Salma Dia Hapsari. Nah, di sini ada daftar isi dari slide PPT kami, yaitu yang pertama menjelaskan apa sih identifikasi masalah dan peluangnya, dilanjut dengan ideasi dan konseptual, dilanjut dengan pengembangan prototipe, validasi dan pengujian, pengembangan produk atau jasa final, peluncuran dan implementasi, serta di akhir yaitu ada evaluasi dan penilaian. Di sini yang pertama ada identifikasi masalah dan peluang. Yang pertama, di masalah utama ini sudah pasti yaitu nyeri hide sangat mengganggu aktivitas sehari-hari bagi kami kaum wanita. Dan biasanya kami melakukan beberapa metode untuk mengurangi nyeri, yaitu kurang efektif berupa meminum obat seperti paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain. Dan juga bisa meminum obat herbal berupa jamu, dan juga menggunakan kompres hangat, yaitu menggunakannya di perut. Dan itu ketiga cara tersebut kurang efektif. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah ini. Kami melakukannya melalui survei, yaitu berupa angket. Dan juga yang ketiga ada relevansi masalah. Nah, di nyeri hide ini hampir setiap perempuan pasti mengalami yang namanya nyeri hide dan juga berbagai tingkat keparahan. Dan juga belum ada solusi yang sepenuhnya efektif untuk dilakukan. Dan untuk data penguatnya yaitu menurut ACOG di tahun 2018, mereka melakukan penelitian, ternyata yang namanya nyeri hide ini disebabkan oleh endometriosis sebagai penyebab utama nyeri hide yang sering sulit didiagnosis dan juga bisa mempengaruhi kesuburan jika itu tingkat keparahannya yang sangat parah. Nah, di sini ada hasil survei kami. Nah, melalui angket yang kami sebar, kami mengumpulkan data mengenai pengalaman perempuan menghadapi nyeri hide dan minat mereka terhadap solusi yang kami berikan berupa OB belt. Nah, di sini ada 80% dari 31 responden, mereka sangat berminat dan menyetujui atas adanya inovasi ini. Di sini juga ada kami yaitu mengambil atau dengan tingkat keparahan dalam nyeri hide, metode yang mereka gunakan, dan juga minat mereka menggunakan OB belt sebagai alternatif. Bisa dilihat untuk tingkat keparahan dalam nyeri hide ternyata kami memberikan 3 opsi, yaitu ringan, sedang, dan juga berat. Yang dimana ringan ini nyeri hide tetapi tidak mengganggu aktivitas. Yang kedua itu sedang yang berwarna merah, itu mengganggu aktivitas tetapi masih bisa beraktivitas atau ibaratnya masih bisa kita handle. Dan yang ketiga yang oranye itu berat, yang dimana harus beristirahat total dan juga sulit beraktivitas. Ternyata dari 31 responden, mereka menjawab, kebanyakan dari mereka yaitu memiliki tingkat keparahan yang sedang, yang dimana mengganggu aktivitas tetapi masih bisa beraktivitas. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu metode apa sih yang sering mereka gunakan. Di sini kami memberikan opsi yang ketiga, yaitu dengan obat pereda nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain, dan juga kompres hangat, serta minuman obat herbal dan juga istirahat total. Dan ternyata mereka lebih banyak dan mayoritas untuk meredakan nyeri hide ini mereka beristirahat total dan juga menggunakan obat pereda nyeri
serta kompres hangat. Dan yang terakhir yaitu kami mengingat juga ternyata mereka berminat dengan menggunakan OB belt yang kami berikan. Dan di sini respondennya berupa 100%, yang dimana 31 responden tersebut menyetujui atas adanya inovasi ini. Selanjutnya yaitu ideasi dan konseptual. Nah, dalam proses pengembangan ide kami mengidentifikasi masalahnya, yaitu masalah nyeri haid pada perempuan yang menghambat aktivitas perempuan. Solusi yang kami berikan yaitu menggunakan head patch yang dapat meredakan nyeri haid yang praktis dan juga efektif. Karena yang sudah disebutkan tadi dari angket, banyak yang menyetujui untuk menggunakan solusi nyeri haid dari OB belt kita tadi. Nah, konsep inovasinya yaitu OB belt multifungsi dengan kantong khusus untuk head patch agar tetap dapat tampil modis dan juga tetap bisa meredakan nyeri haid. Karena yang kita tahu kebanyakan tadi perempuan kalau nyeri haid perlu istirahat total, dan banyak juga tadi yang mengalami nyeri haid hanya sedang. Jadinya dengan adanya OB belt tersebut, mungkin yang ingin beraktivitas keluar tetap bisa meredakan nyeri haid dengan sabuk OB belt itu. Nah, keunggulan dari pengembangan ide kami yaitu modis, nyaman, dan dapat digunakan kapan saja karena OB belt tersebut bisa dibawa kemana-mana, dan juga head patch-nya itu bisa dilepas pasang seperti itu. Selanjutnya yaitu teknik brainstorming. Kami menggunakan teknik design thinking yang berfokus pada kebutuhan pengguna pada perempuan saat menstruasi. Dan lalu solusinya yaitu desainnya yang berbahan kain dan kantong head patch sehingga bisa digunakan kapan saja dan juga bisa dilepas pasang head patch-nya. Keunggulannya yaitu nyaman digunakan baik saat menstruasi maupun tidak, karena kenyamanan itu sangat penting untuk perempuan yang sedang nyeri haid, dan juga OB belt itu bisa disesuaikan dengan pinggang ataupun kenyamanan perempuan. Jadinya itu merupakan keunggulan yang kami berikan. Selanjutnya yaitu kelayakan inovasi. Dari kelayakan inovasi ini kami menjawab kebutuhan nyata perempuan yang sering mengalami nyeri haid sehingga mengganggu aktivitasnya, dan OB belt ini juga bersifat praktis dan juga fleksibel karena dapat digunakan kapan saja sehingga bisa digunakan sebagai fashion ataupun head patch untuk diperlukan nyeri haid. Selanjutnya yaitu OB belt ini juga estetik serta fungsional. Desain yang kami gunakan yaitu batik, menambah nilai budaya dan juga ketertarikan tersendiri. Yang keempat adalah keunikan produk dibanding solusi yang ada. OB belt ini menggabungkan fashion dan juga kesehatan sebagai aksesoris sekaligus solusi pereda nyeri haid. Yang kedua adalah praktis, tidak perlu daya listrik ataupun baterai seperti bantal pemanas pada umumnya, dan juga portable dan fleksibel, dapat dilepas pasang dan dapat dibawa di mana saja, bisa dimasukkan ke dalam tas ataupun dibawa kemana-mana. Yang keempat adalah nilai budaya. Kami menggunakan motif batik sehingga ada sentuhan lokal dari belt tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan prototipe. Yang pertama, bagaimana bentuk awal dari inovasi prototipe ini. Inovasi awal dari prototipe ini merupakan head patch yang berupa kantong atau bantalan kecil. Umumnya di dalam kantong atau bantalan tersebut berisi cairan atau gel. Kemudian penggunaannya sendiri dengan cara ditempelkan langsung kepada kulit. Dan desainnya sederhana karena head patch inovasi awal ini tidak memiliki nilai estetika. Yang kedua, prototipe. Sejauh mana prototipe ini mencerminkan konsep inovasi. Prototipe yang kami buat sudah baik
dalam mencerminkan konsep inovasi karena berhasil mengintegrasikan elemen penghambat ke dalam OBI-Belt. Kemudian konsep fungsionalitas penghambat yang praktis dan tetap fashionable juga sudah terwujud. Yang ketiga, bagaimana cara menguji prototipe yang kami buat. Yang pertama, kesesuaian OBI-Belt pada tubuh. Jadi, prototipe yang kami buat ini bisa melakukan uji coba dengan bagaimana OBI-Belt ini sesuai pada ukuran atau tubuh dari pengguna. Yang kedua, uji coba pemasangan, penyesuaian, dan pelepasan. Yang ketiga, menguji penggunaan OBI-Belt dalam beraktivitas. Apakah OBI-Belt ini efektif untuk digunakan saat pengguna melakukan mobilitas. Yang keempat, bagaimana umpan balik awal dari calon pengguna. Yang pertama, pengguna memastikan OBI-Belt tersedia dalam berbagai ukuran. Yang kedua, material yang digunakan harus lembut dan nyaman. Dan yang terakhir, pilihan warna dan motif yang menarik. Baik, selanjutnya ada validasi dan pengujian inovasi OBI-Belt multifungsi. Yang pertama ada metode pengujian. Kita ada 3, yaitu Westarts, yaitu menilai kenyamanan. Yang kedua ada observasi, menilai kemudahan pemakaian dan daya tahan produk. Yang ketiga yaitu yang terakhir, kita memakai survei dan soft launch, yang dimana kita harus mendapatkan feedback dari calon pengguna. Selanjutnya ada partisipasi pengujian, yang dimana kita harus berbagi tester untuk pengguna awal, yaitu teman atau rekan sebaya dan mahasiswa lainnya. Selanjutnya juga hasil pengujian, yang pertama ada mayoritas pengguna merasa nyaman dan mudah untuk menggunakan produk tersebut. Terus yang kedua ada desain fleksibel dan cocok dengan berbagai pakaian. Yang ketiga yaitu masukan bahan lebih tahan lama, variasi ukuran, dan peningkatan estetika. Dan yang terakhir ada implementasi feedback dan langkah selanjutnya. Jadi kita harus yang pertama ada menyesuaikan bahan agar lebih tahan lama. Yang kedua menyediakan berbagai ukuran. Yang ketiga menambah desain dan variasi warna. Yang keempat produk diterima dengan baik. Dan yang kelima penyempurnaan produk sebelum peluncuran luas. Dan yang terakhir itu kita ada evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan inovasi tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan produk atau jasa final. Nah, pada poin pertama yaitu pengembangan prototipe awal hingga versi final. Bagaimana sih? Jadi pada perkembangan prototipe awal itu kami pertama membuat konsepan awal, yaitu membuat bagaimana inovasi OBI-Belt penyangga nyeri haid multifungsi sebagai fashion ini dapat digunakan dengan baik oleh konsumen. Nah, pada awalnya itu kami masih membuat desainnya terlebih dahulu. Terus pada saat itu kami membuat desain yang berbentuk seperti sabuk. Nah, sabuk tersebut dapat menampung headpad tersebut. Tapi di sana kami belum membuat bagaimana desain atau motif dari sabuk tersebut. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kami menyebarkan angket kepada target, yaitu para perempuan yang sebagai target inovasi kami. Nah, di sana banyak beberapa orang yang menyarankan bahwa OBI-Belt ini bisa digunakan dengan membuat beberapa motif, yaitu seperti batik atau intinya yang bisa menarik para konsumen dan bisa digunakan untuk sehari-harinya. Nah, setelah itu juga beberapa konsumen juga menyarankan untuk penyesuaian pada bentuk tubuh para konsumen. Jadi di sini kami membuat konsepan yang mana OBI-Belt ini bisa digunakan dari berbagai bentuk tubuh perempuan. Nah, setelah itu pada prototipe versi final kami memperbaiki apa yang sudah tadi diberikan masukan, yaitu memperbaiki dari segi material dan desain produk. Nah, pada perbaikan material ini kami menguji bagaimana
kain untuk sabuk tersebut dapat digunakan secara nyaman, yaitu bagaimana kain tersebut bisa lembut dan bisa digunakan dengan daya tahan yang lama. Dan yang kedua itu kami memperbaiki desain produk, dan kami memilih untuk membuat desain berupa batik sekaligus memperkenalkan budaya lokal. Nah, kemudian pastinya dalam sebuah membuat inovasi tersebut ada tantangan, dan tantangan utama dari pembuatan inovasi ini yaitu pertama, bagaimana kami bisa menjamin kenyamanan dari produk tersebut, dan yang kedua yaitu penyesuaian produk terhadap berbagai ukuran. Awalnya kami bingung bagaimana caranya agar produk ini bisa menyesuaikan terhadap berbagai ukuran, tapi setelah itu kami mendapatkan solusi yang akan kami jelaskan setelah ini. Nah, yang poin ketiga yaitu produk dapat diproduksi. Nah, tentunya produksi dari inovasi ini bisa diluncurkan karena adanya permintaan kebutuhan dari konsumen. Seperti tadi yang dijelaskan oleh teman kami sebelumnya, bahwa banyak ada permintaan dari para wanita khususnya untuk meluncurkan inovasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu apakah aspek yang masih perlu diperbaiki. Kembali lagi pada poin kedua, yaitu bagaimana kami bisa menjamin kenyamanan, dan yang kedua adalah penyesuaian produk terhadap berbagai ukuran. Nah, dalam penyesuaian produk terhadap berbagai ukuran ini, kami membuat mekanisme pengencangan yang bisa menyesuaikan ukuran dari konsumen yang menggunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu peluncuran dan implementasi. Dalam meluncurkan inovasi ini kami memiliki strategi. Yang pertama yaitu soft launch. Yang pertama, soft launch ini akan diluncurkan dalam jumlah yang terbatas di e-commerce. Lalu menguji respon pasar sebelum produksi massal. Yang selanjutnya yaitu didukung promosi di media sosial dan kerjasama dengan influencer di bidang fashion dan juga kesehatan. Yang kedua adalah strategi peluncuran inovasinya, kami menggunakan pameran inovasi. Partisipasi dalam pameran fashion, kesehatan, dan kewirausahaan dapat membuat konsumen itu mengetahui inovasi yang kami luncurkan ini. Nah, setelah diluncurkan, kami berharap dapat menarik perhatian mitra dan juga mendapatkan validasi dari ahli, dan juga memperkenalkan produk ke audiens yang lebih luas. Yang kedua adalah rencana distributor dan implementasi. Dalam merencanakan distribusi kami menggunakan e-commerce dan juga marketplace seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, ataupun website resmi kami yang mungkin akan kami buat seperti itu, untuk memudahkan konsumen dari berbagai daerah untuk membeli produk kami. Yang kedua adalah toko fashion atau butik. Kami menargetkan pasar fashion karena produk kami juga berfungsi sebagai aksesoris, dan juga kami berharap untuk bisa kerjasama dengan butik untuk meningkatkan exposure kita. Yang ketiga yaitu apotek dan juga toko kesehatan. Produk kami berharap produk ini bisa tersedia di apotek ataupun toko kesehatan karena produk kami juga merupakan pereda nyeri haid dan juga memudahkan akses bagi konsumen dengan kebutuhan kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu pelatihan yang dilakukan. Apa sih pelatihan atau rencana awal sebelum peluncuran yang kita lakukan? Yang pertama tentunya yaitu menguji produk. Nah, menguji produk ini dari kita menyebarkan angket yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kemudian kami juga meriset bagaimana agar produk yang kami akan luncurkan ini dapat bertahan lama dan nyaman digunakan oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita tahu bahwa inovasi ini dapat berhasil diluncurkan. Ya, kembali lagi kepada hasil dari responden angket yang memberikan respon baik atau positif kepada kami untuk meluncurkan inovasi tersebut. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan penyempurnaan, yang dimana kita harus tahu cara mengukur dampak inovasi. Yang pertama ada mengumpulkan umpan balik dari pengguna awal, yang dimana pasti responden seperti teman tersebut dan lain-lain pasti akan menjawab dengan
setelah memakai Obi Belt, rasanya lebih nyaman dan praktis buat untuk aktivitas sehari-hari. Jadi selain itu, teman sebaya lainnya juga akan memberikan responden seperti, wah, Obi Belt ini keren ya, bisa dipakai dan dibikin untuk merasa lebih percaya diri. Dan selain itu juga mereka tahu bahwa ketertarikan Obi Belt itu dalam keseharian. Selanjutnya dengan melakukan survei atau wawancara, yang dimana melakukan survei atau wawancara ini bisa dengan cara yang efektif dan untuk menilai apakah inovasi ini memberikan dampak positif atau negatif bagi para wanita. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan. Terus selanjutnya yaitu ada indikator keberhasilan, yang dimana yang pertama ada kepuasan penggunaan, yang kedua ada tingkat pemakaian secara luas, yang ketiga ada feedback positif dari pengguna, dan yang terakhir ada dampak terhadap gaya hidup dan kepercayaan diri dalam pengguna. Selanjutnya akan dibahas saya. Selanjutnya adalah apa saja evaluasi berkala yang dapat kami lakukan. Yang pertama, evaluasi efektivitas produk dalam meredakan nyeri. Di sini kita dapat mengevaluasi bagaimana efektivitas dari head patch yang kami integrasikan ke dalam Obi Belt. Apakah penghangat tersebut dapat bertahan? Apakah panas dalam head patch tersebut dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama? Yang kedua, evaluasi kenyamanan penggunaan, dan yang terakhir, evaluasi daya tahan produk. Selanjutnya yaitu bagaimana rencana pengembangan dari inovasi yang sudah kami buat. Yang pertama, mengembangkan teknologi penghangat yang lebih canggih dan efisien. Yang kedua, meningkatkan desain Obi Belt agar sesuai dengan tren mode terkini, agar inovasi yang kami buat ini dapat berkelanjutan. Yang ketiga, penambahan fitur fungsi seperti fitur fungsi yang dapat digunakan untuk terapi seperti alat pijat. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan ahli kesehatan. Oh ya, itulah saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai inovasi Obi Belt yang kami kemukakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat mengharapkan adanya saran dan juga masukan dari para audiens mengenai inovasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada